inilah pemimpin-pemimpin dari kabilahnya. Ada Yusha bin Nun, ya, ada banyak, ada 12 pemimpin-pemimpin qabail atau kabilah yang Allah kirim menjadi pemimpin yang bijak di antara mereka. Ini mirip dengan kasus tentang ketika Isa dicari-cari mau disalib, ya, karena ada 12 orang gitu ya, ada 12 orang yang diserupakan wajahnya semua, ya, termasuk. Tapi hati-hati, ayat ini dipelintir oleh orang-orang Syiah. Tuh, Allah sebut di dalam ayat Ithnai asyara naqiba, ada 12 imam, itulah imam Syiah nanti sampai Imam Mahdi keluar. Hati-hati. Imam Ibnu Katsir juga mengingatkan ini ayat diselewengkan orang Syiah. Padahal bukan itu maksudnya, ya. Maksudnya adalah dulu Allah telah berikan kepada Bani Israel 12 pemimpin bijak yang mereka ikuti, melindungi mereka dalam kehidupannya. Inilah perjanjiannya. Tapi syaratnya, kalau aku sudah kasih kalian pemimpin yang bisa mengatur kehidupan kalian, inni ma'akum, dan aku akan bersama kalian, aku tolong kalian selama kalian melakukan syarat-syarat ini. Wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjut ke pembahasan surah Al-Maidah ayat ke-12. Ayat ke-12. Saya baca, diikuti, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت
tahtiha al-anhar. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Itu dulu ya, satu. Ya sebentar, ya deh sebentar aku, sebentar pulang ya, sebentar nih. Kita bahas satu ayat ya. Saya ada tamu tak bisa tadi terima, ada tamu, tapi saya tetap paksakan ke sini. Kita bahas satu ayat terus saya izin pulang ya, nggak apa-apa ya, nggak apa ya. Tadinya mau nggak datang tapi dicoba datang. Baik, ayat ke-12. Walaqad, dan sungguh telah akhadallah, akhadha mengambil artinya. Allah mengambil mitsaqa. Ya, mitsaq itu perjanjian atau agreement. Bani Israel, ya, Bani Israel sudah nggak perlu diterjemah lagi ya. Wa ba'atsna, dan kami telah mengutus minhum di antara mereka Ithnai asyara, 12 ya, naqiba. Naqib itu kayak pimpinan ya, pemimpin ya. Wa qala Allah, dan Allah berfirman, inni ma'akum, ini sesungguhnya aku ma'akum, bersama kalian. Lain ya, kalau sekiranya ya aku bersama kalian, ya jika atau kalau sekiranya aqamtum, kalian menegakkan as-salata, salat, wa ataitum, kalian telah menunaikan az-zakat ya, wa amantum, dan kalian beriman birusuli. Ingat kalimatnya, rusul bukan rasul. Kalau rusul itu jamak dari kata rasul, berarti beda artinya, nggak usah, cuma beda harokat sedikit, bedanya jauh. Kalau satu umat disuruh beriman pada rasul, berarti rasul yang dikirim sama mereka saja. Tapi kalau rusul, berarti dia wajib beriman kepada semua rasul yang ada di dunia ini ya. Wa amantum birusuli, dan kalian beriman dengan rasul-rasulku yang banyak. Wa azzartumuhum, dan kalian membantu mereka, membantu rasul-rasulnya masing-masing. Wa aqradtum ya, aqrad dari kata qardun. Qardun itu artinya meminjamkan ya. Dan kalian telah meminjamkan Allah kepada Allah. Apa maksudnya meminjamkan Allah? Sedekah. Sedekah itu adalah meminjamkan Allah ya. Makanya kalau Allah yang pinjam, yakin nggak diganti? Masa nggak yakin ya? Kalau bos manajer yang minjam, oh pasti diganti Ustaz. Allah yang minjam masa nggak yakin ya? Terus habis itu saya udah sedekah tapi nggak diganti, ya digantinya kan nggak mesti cash dengan balasan 2 kali lipat, tapi digantinya bisa dengan pahala di akhirat, badan yang sehat, hidup yang dijauhkan dari bahaya. Itu termasuk Allah sudah menggantinya ya. Wa aqradtumullah, kalian meminjamkan kepada Allah qardhan hasanan ya, pinjaman yang baik. La ukaffiranna, maka benar-benar ya kami akan ukaffiran. Ukaffir itu bisa menghapus atau menutup. Kafara yukaffiru bisa disebut menghapus, dosa itu dihapus atau dosa itu ditutup ya. Makanya bahasa Inggris mengambil kata penutup buku itu apa namanya? Kafir ya, kafir ya. La ukaffiranna, kalau ada kata la dan ada nun di akhir itu berarti takkid, benar-benar kami akan hapus, kami akan tutup ankum dari kalian, sayyiatikum, dosa-dosa kalian atau kesalahan-kesalahan kalian.
wala udkhilannakum, dan benar-benar kami akan udkhilannakum, memasukkan, ya, kalian semua jannatin, ke dalam taman-taman jannah, tajri, yang mengalir, min tahtiha, min dari tahtiha, bawahnya, al anhar, sungai-sungai, anhar, sungai-sungai, jama, mufradnya nahrun, ya, nahrun, jamaknya anhar. Faman kafara, maka siapa yang kafara, kufur, ba'da, setelah dzalika, yang demikian itu, yang tadi atas poin-poinnya, minkum, di antara kalian, faqad, maka sungguh telah dolla, sesat, sawa as-sabil, ya, sesatnya, ya, dari jalan as-sabil, yang lurus, ya, as-sawa as-sabil, dari jalan yang lurus. Nah, ini ayat yang pertama. Ya, jadi di ayat 12 ini Allah bilang telah mengambil agreement dengan orang Bani Israel. Jadi Bani Israel itu akan tetap dibersamai rahmat Allah, perlindungan Allah, keselamatan dari Allah. Kan Allah janji, inni ma'akum, tenang aja, ya. Oh, berarti Ustadz, Bani Israel dapat jaminan dari Allah? Yes, benar. Ini kunci dulu nih kata-katanya nih. Nanti apa yang menjadi penyebab kenapa mereka diazab akhirnya? Padahal kan Allah sudah kasih jaminan ini. Ya, ada perjanjian. Walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israil, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Wa ba'atsna, dan kami telah kirim minhum, di antara mereka, ithnai asyara naqiba. Inilah pemimpin-pemimpin dari kabilahnya. Ada Yusha bin Nun, ya, ada banyak, ada 12 pemimpin-pemimpin qabail atau kabilah yang Allah kirim menjadi pemimpin yang bijak di antara mereka. Ini mirip dengan kasus tentang ketika Isa dicari-cari mau disalib, ya, karena ada 12 orang gitu, ya, ada 12 orang yang diserupakan wajahnya semua, ya, termasuk. Tapi hati-hati, ayat ini dipelintir oleh orang-orang Syiah. Tuh, Allah sebut di dalam ayat ithnai asyara naqiba, ada 12 imam. Itulah imam Syiah, nanti sampai Imam Mahdi keluar. Hati-hati. Imam Ibnu Katsir juga mengingatkan, ini ayat diselewengkan orang Syiah. Padahal bukan itu maksudnya, ya. Maksudnya adalah dulu Allah telah berikan kepada Bani Israel 12 pemimpin bijak yang mereka ikuti, melindungi mereka dalam kehidupannya. Inilah perjanjiannya. Tapi syaratnya, kalau aku sudah kasih kalian pemimpin yang bisa mengatur kehidupan kalian, inni ma'akum, dan aku akan bersama kalian, aku tolong kalian selama kalian melakukan syarat-syarat ini. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, la in aqamtumus shalah, kalau kalian menegakkan salat versi Bani Israel intinya. Wa ataitumuz zakah, kalian menunaikan zakat. Nah, sekarang saya tanya, Bani Israel sampai sekarang masih mengerjakan sholat atau tidak? Orang Yahudi, orang Nasrani, ada yang masih. Mereka menunaikan zakat atau tidak? Iya. Ya. Allah akan bersama dengan mereka, Allah akan melindungi mereka dengan syaratnya ini nih. La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah, ya, wa amantum birusuli, dan kalian beriman kepada rasul-rasulku. Berarti nggak boleh ada yang dipilih, semuanya harus diimani. Sama kayak antum kita nih, coba ada nggak yang mengingkari satu rasul aja? Kita, di antara kita di masjid ini, ada nggak? Tunjuk tangan. Rasul mana yang teman-teman ingkari? Satu aja, bisa batal imannya, ya kan? Nggak boleh. Kita di rukun iman kita apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi nggak boleh ada satu orang Islam pun menolak Nabi Isa, nggak boleh. Nggak boleh ada orang Islam di antara kita menolak Nabi Musa, yang menolak Nabi Adam, ya. Apa deh? Apa? Ya udah. Kenapa? Aku pulang atau enggak? Kita sebentar aja. Ya, ya.
Jadi begitu ya, tidak boleh. Ustaz tadi katanya Allah bersama Bani Israel. Syaratnya mereka tidak cacat dalam perjanjian ini. Sekarang saya tanya balik, Bani Israel, ahli kitab dari kalangan Yahudi, mereka beriman gak dengan semua Rasul? Ada cacatnya. Orang Yahudi tidak beriman kepada siapa? Isa dan Nabi Muhammad. Berarti mereka tidak menyepakati perjanjian kan? Wa amantum birusuli, cacat kan janjinya? Ya tapi kan kami beriman kepada Musa, kepada kitab yang diturunkan kepada Musa, kepada Taurat, kata Yahudi. Kemudian Allah turunkan Isa, gak mau diikuti. Ya berarti kamu melanggar perjanjian, jelas kan? Sekarang Bani Israel dari kalangan Nasoro, saya tanya, ada nggak Rasul yang mereka dustakan? Siapa? Nabi Muhammad. Kalau Nasrani, ingat kan? Mereka menolak satu Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Mereka beriman sampai Nabi Isa. Tapi kalau orang Yahudi menolak Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Orang Islam menolak Rasul mana? Gak ada kan? Berarti Bapak Ibu ini adalah yang paling komprehensif menerima apa yang Allah takdirkan dalam syariatnya. Makanya betul kata Dr. Zakir Naik, kami ini lebih Yahudi dari orang Yahudi kalau dibilang begitu. Kami ini lebih Nasrani dari orang Nasrani. Kenapa? Rasul yang kalian imani, kami imani sebagai Rasul. Rasul yang orang Yahudi, Moses, Musa, kalian imani, kami imani sampai Rasul terakhir. Justru yang tidak komprehensif pemahamannya adalah mereka. Kalian beriman dengan Rasul kalian, Rasul terakhir kalian tolak, padahal Allah yang kirimkan. Jadi kalau mereka tidak menyepakati perjanjian gimana? Allah bersama mereka atau tidak? Batal lah, nggak jadi ini ma'akum kan? Makanya kata Allah, aku akan bersama kalian la in aqamtumus shalah, selama kalian mengerjakan salat, wa ataitumuz zakah, jangankan sholat, zakat aja mereka banyak yang nolak, nggak mau mengeluarkan zakat. Ketika Rasulullah wafat aja banyak orang yang kafir, kami nggak mau lagi, apalagi orang-orang Yahudi. Aman kita, nggak dikutip lagi. Ya, wa amantum birusuli, dan kalian beriman kepada Rasul-Rasulku. Maksudnya apa sih beriman pada Rasul-Rasulku? Kamu, kata Imam Ibnu Katsir, percaya ya bikulli wahyin nuzila ilaihim, kepada semua wahyu yang diturunkan sama mereka. Itu yang Allah mau. Sekarang saya tanya teman-teman, Nabi Musa itu diturunkan kitab apa? Taurat. Isi Taurat wahyu Allah atau bukan? Teman-teman mengimani atau tidak? Mengimani. Menolak atau tidak Taurat? Tidak, kami nggak nolak sedikit pun. Tapi kenapa kalian nggak pakai, hei orang Islam atau orang Yahudi? Kenapa nggak pakai? Pakai kalau kami hidup zaman kalian. Kalau kami hidup zaman Musa, kami pakailah. Kenapa sekarang tak mau dipakai? Kan sudah ada Quran. Kalau kalian imani, kenapa nggak dipegang? Itu aja udah benar. Quran bukan membatalkan itu, menyempurnakan. Sekarang kalau ada teknologi yang lebih mutakhir, sah lagi, ya, kenapa kita ambil yang lama? Kan sudah ada penyempurna yang memparipurna. Makanya jangan sampai dikatakan Al-Quran itu membatalkan kitab suci yang lain. Tidak. Al-Quran itu memparipurna kitab-kitab yang lain. Jadi wahyu-wahyu yang ada di kitab Taurat ada semua di Quran. Esensinya sama. Esensi utama kitab-kitab para Rasul itu apa? Coba saya tanya teman-teman. Apa? Semua di kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran, Mushaf, Suhuf yang ada satu benang merahnya, tauhid. Betul, tauhid. Misinya sama. Misinya sama. Sekarang saya tanya teman-teman, Nabi Isa diturunkan kepada beliau apa? Injil. Injil atau Bible?
Bedanya apa? Bedanya Bible itu sudah ada tahrif, sudah ada revisi. Nanti ada di ayat selanjutnya, tapi kayaknya nggak bisa bahas hari ini. Jumat depan kalau panjang umur, kan nggak tahu umur ya. Nah sekarang saya teman-teman, Injil ya, yang belum direvisi, belum ada toko tambah kalau orang Melayu cakap. Teman-teman beriman tidak? Yakin? Mau dipakai tidak sekarang? Tidak dipakai karena udah ada yang menyempurnakan Al-Quran. Sekarang kita balik. Orang Yahudi beriman pada Taurat, beriman pada Musa, diturunkan Nabi Muhammad, mereka beriman tidak? Tidak. Tuh Yahudi, Israel, diturunkan Quran, mereka beriman tidak? Tidak. Justru mereka yang tidak adil, mereka pilih-pilih. Orang tuh kalau mau jadi hamba Allah nurut. Allah suruh ini imani, Allah suruh ini imani, jangan belok-belok. Itulah kita hari ini. Tidak ada satupun Rasul yang kita tolak sebagai orang Islam. Tidak ada satupun kitabullah, kalamullah yang kita tolak. Bahkan suhuf aja kita terima. Suhuf Ibrahim, suhufnya Nabi Musa kita baca lagi sholat Jumat kan. Suhufi Ibrahim wa Musa kita sebut. Tapi kalau orang-orang itu Bani Israel kalau dengar Quran najis dibakar. Ya. Padahal itu yang keselamatan. Gak mau, kami sudah berpedoman dengan Injil. Sama aja isi Injil semua nih, kabeh-kabehnya nih ada di Quran kok, gak dihilangkan. Jadi kalau kita mau buka-bukaan seperti Zakir Naik, kitab-kitab terdahulu itu tidak ada yang dirusak dengan nilai Quran, justru nilainya disempurnakan di dalam Quran. Nah, mereka itu yang melakukan tahrif tadi, ya, sehingga orang sudah tidak mempercayai lagi. Yang diimani orang Nasara itu bukan Injil lagi, tetapi Bible. Kenapa? Karena sudah mengalami revisi. Kalau bahasa syariatnya, ya, yaqa'u alaihi tahrif. Tahrif itu perubahan redaksi. Siapa yang merubah? Oh kemarin rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, uskup-uskup mereka, demi kebaikan masyarakat. Oh nggak bisa. Kalau ada kitab dirubah tangan manusia, otomatis kitab itu cacat. Al-Quran juga sudah ditulis-tulis beda, ditulis orang. Buktinya terjemah Indonesia, terjemah Amerika, terjemah Jepang, huruf kanji dirubah-rubah. Mana ada dirubah terjemahnya? Coba tanya hafiz Quran orang Indonesia, ya, baca juz 3, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Bacanya sama. Hafiz Quran di Jepang baca juz 3 sama. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Sama. Coba tes juz 2-nya orang Indonesia yang hafal Quran. Sayaqulus sufaha. Sama. Ada hafiz Quran dari Kutub Utara, Antartika, baca juz 2. Sama. Sayaqulus sufaha. Jadi nggak ada yang beda, nggak ada yang ditambah Quran itu. Jangankan ditambah satu kata, satu huruf aja nggak boleh masuk. Harokat pindahnya tak boleh, ya. Harokat pindahnya tak boleh. Maka satu-satunya kitab yang otentik di alam semesta adalah Al-Quran. Tapi itu pula yang mereka ingkari. Jadi mereka itu sudah dikasih fasilitas, dikirimkan oleh Allah pemimpin, mereka tidak mau. Ya, jadi otomatis ini ma'akumnya, kebersamaan Allah batal ya. Wa azzartumuhum, ya, dan kalian bantu mereka, maksudnya mendukung Rasul yang ada setiap zaman kalian untuk membela perkara yang hak. Wa aqradtumullah qardan hasana, dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Maksudnya apa? Infak di jalan Allah sehingga Allah meridainya, ya. Maka kalau mereka sudah ikuti tata tertib Allah tadi, Allah bersama mereka, dan ada natijah ziyadahnya lagi.
Hasil tambahan apa kata Allah? Dosa kamu diampuni. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Sama kayak kita sekarang. Jadi Bapak Ibu, kalau mau Allah bersama kita di kehidupan kita, aqamtumus shalah, kerjakan salat, wa ataitumuz zakah, wa amantum bi rasuli, amalkan sunnah, wa aqratumullah, sedekah di jalan Allah. Maka apa Allah berikan natijahnya, buahnya, hasilnya? Allah akan hapus, tutup dosa-dosa kita. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum wala udkhilannakum, bahkan kami benar-benar akan masukkan kalian jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai di bawahnya, ya. Nah, kalau variabel ini sudah diimani misalnya oleh mereka, maupun dia Bani Israel, suku manapun, dia dapat jaminan Allah. Tapi kalau semua variabel ini pertama dia imani kemudian diingkari, maka dia sudah tersesat dari jalan yang lurus. Makanya di akhir ayat Allah katakan apa? Fama kafara, maka siapa yang kufur ba'da dzalika, setelah yang demikian, minkum, di antara kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, faqad dhalla, maka dia telah tersesat, ya. Maka barang siapa yang melanggar mitsaq, perjanjian Allah ini untuk Bani Israel, dari kalangan Bani Israel itu sendiri, setelah ayat ini ada, saat waktu itu dikukuhkan, kalau dia mengingkarinya maka dia telah menyimpang, ya. Ternyata kalau dilihat lebih dalam dari ayat ini, orang Islamlah yang paling nurut terhadap apa yang Allah kirimkan, apa yang Allah turunkan, kita imani. Kita kan dari awal kecil sudah dikunci bahwa kita mengimani Nabi dan Rasul yang ada, gitu kan, dicekoki, nggak boleh ditolak satupun. Ada nggak orang Islam bilang, saya orang Islam Ustadz, tapi saya tidak beriman pada Nabi Isa yang disembah orang Nasoro? Nggak boleh, nggak boleh mengingkari, mengimani. Tapi kenapa tidak dipakai? Yaitu, ya, karena sudah tidak wakil. Realitas yang kita pakai, Rasul itu yang diimani yang terakhir, kitab suci itu yang diimani yang di masa kita diturunkan. Begitu caranya, ya. Tapi akhirnya mereka ini, ya, kalangan Bani Israel, justru sudah Allah tolong mereka melanggar janjinya sendiri. Maka la'annahum, pantaslah Allah laknat mereka. Bapak Ibu, hari ini kita lihat pembantaian Palestina makin parah. Apakah orang-orang tentara Zionis Israel itu bahagia sekarang? Banyak yang depresi karena dipaksa oleh negaranya melakukan genosid, pembunuhan. Banyak yang stres, tentara Israel itu terpaksa. Karena apa? Mereka itu orang-orang yang tidak punya kesalahan. Terakhir anak-anak dibantai di perbatasan Rafah, gak punya salah. Apa dikira mereka tenang? Gak tenang. Makanya ketika Iran kirim rudal, walaupun rudalnya banyak ditolak karena mereka punya itu kan, penangkal kan, langsung bandaranya penuh, kocar kacir, mereka pergi ke luar negeri. Pergi, mereka lari. Coba orang Palestina dibom, lari nggak tinggalkan Aqsa? Nggak lari, ditungguinya. Kalau seluruh orang Islam di dunia ini menampung orang Gaza, kira-kira bisa nggak kita? Bisa, mereka juga bisa cari aman ke sini. Cuma mereka nggak mau. Kami memilih mempertahankan. Masa disedekahkan gitu aja Al-Aqsa? Memang memperjuangkan itu butuh perjuangan. Ya, tapi kan sudah nggak bisa, harusnya kita tinggalkan saja. Ya, terus ngapain dulu kita kemerdekaan Indonesia pakai bambu runcing? Kenapa nggak kita hijrah aja? Kenapa ada pahlawan? Karena memang harus dipertahankan setiap jengkal negara itu. Kan ada orang yang berfatwa gitu, kenapa nggak tinggalkan aja Palestina, hijrah, ngungsi ke Indonesia, ngungsi ke Malaysia, ngungsi ke Brunei, ngungsi ke Arab Saudi? Iya bisa. Terus yang jadi garda terdepan memperjuangkan Masjid Al-Aqsa siapa? Setiap negara tuh pasti ada ingin jihad, mempertahankan kehormatan dan kebenaran. Dulu ketika kita dijajah Belanda dan Jepang kan begitu juga kan, kita bertahan kan. Kenapa kita gak hijrah? Kenapa gak ada fatwanya dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kita tinggalkan? Enggak, tapi justru dari NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumandangkan resolusi jihad. Jadi jihad Palestina adalah sesuatu yang nyata.
Saya mohon maaf nggak bisa sampai full. Tadi ditelepon berkali-kali. Ada tamu dari Jakarta, nggak saya temui. Habis Isya mereka sudah nggak bisa lagi di sini. Jadi saya izin nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Saya langsung go meluncur dan istri saya di rumah sendirian, tamunya laki-laki. Jadi agak sulit saya meninggalkannya. Mohon maaf ya. Tapi tetap saya tunaikan walaupun kita bahas satu ayat, ada esensinya, intinya bersyukurlah karena teman-teman sudah berada di garis yang benar, akidah yang benar, tidak menolak Rasul, tidak menolak kitab suci yang lain, tidak seperti mereka. Jadi kita semakin tahu bahwa Islam adalah agama yang qayyimah hanifiyah, yang lurus, yang benar, ya, yang mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.